Mari dengarkan penjelasan kelompok kami. Enjoy. Assalamualaikum teman-teman. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sejarah Turun dan Penulisan Al-Quran. Pengertian nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Yang pertama secara etimologi. Dalam Al-Quran, nuzulul Quran diungkap dengan dua ungkapan, yaitu yang pertama dengan kata nazala yunazilu tanzilan dengan makna konotatif, turun secara berangsur-angsur, dan yang kedua dengan kata anzala yunzilu inzalan dengan makna denotatif menurunkan. Ilmu nuzul Quran adalah ilmu yang membahas tentang proses turunnya Al-Quran. Yang kedua secara terminologi, nuzulul Quran adalah proses mempermaklumkan Al-Quran dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah sehingga dapat diketahui oleh malaikat untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang B, tahapan turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar, sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan pada perselisihan yang terjadi tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah. Sesudah beliau diangkat menjadi Rasul, pendapat ini berpegang pada riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus semuanya. Kemudian dari sana langit diturunkan sedikit demi sedikit ke dunia. Dari segi isnad riwayat tersebut kurang kuat, akan tetapi boleh digunakan. Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia dalam 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun atau 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Pada tiap-tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut. Sekedar yang hendak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur. Al-Quran itu permulaan turunnya ialah di malam Al-Qadar, kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Ada pula pendapat bahwa Al-Quran diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat. Yang pertama diturunkan ke Lauhil Mahfuz, yang kedua diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, yang ketiga diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Meski sanadnya sahih, dari Dr. Subhi As-Soleh menolak pendapat di atas tersebut karena turunnya Al-Quran yang demikian itu termasuk bidang yang gaib dan juga berlawanan dengan zahir Al-Quran. Menurut pendapat ulama jumhur, bahwa lafaz Al-Quran tertulis di Lauhil Mahfuz lalu dipindah dan diturunkan ke bumi. Dengan demikian, tidak ada lagi lafaz-lafaz Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Menurut Habsyi Asy-Syidik, yang dinukil bukan lafaz yang termaktub, hanya disalin lalu diturunkan. Hal ini sama dengan orang yang menghafal isi kitab Al-Quran. Isi kitab tetap berada dalam kitab yang disalin. Dalam hafalan pun persis sebagaimana yang tertulis dalam kitab Al-Quran itu.
Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus beribadah di Gua Hira. Pada saat itu turunlah wahyu dengan perantara Jibril Al-Amin dengan membawa beberapa ayat Al-Quran Hakim. Surat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq ayat 1-5, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah yang menunjukkan akan datangnya wahyu dan bukti nubuah bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Di antara tanda-tanda tersebut adalah mimpi yang benar dikala beliau tidur dan kecintaan beliau untuk menyendiri dan berhalwat di Gua Hira untuk beribadah kepada Tuhannya. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui 3 tahap, yaitu Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Proses pertama ini diisyaratkan dalam Quran Surah Al-Buruj ayat 21-22. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Dan Quran Surat Al-Waqiah ayat 77-80 yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Diturunkan dari Rabbil Alamin. Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Ijah, tempat yang berada di langit dunia. Diisyaratkan dalam Quran Surah Al-Qadar ayat 1, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan pada Quran Surah Ad-Duhan ayat 3, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Ijah ke dalam hati Nabi melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya 1 ayat, 2 ayat, bahkan kadang-kadang 1 surat. Diisyaratkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193-195, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di antara hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar mudah dimengerti dan dilaksanakan, orang merasa enggan melaksanakan seruan perintah dan menjauhi larangan, sekiranya perintah dan larangan itu disampaikan sekaligus. Yang kedua, pemantapan dan penguatan hati Rasulullah. 3, kemudahan untuk menghafal karena diturunkan secara berangsur-angsur, tidak dikejutkan oleh berbagai macam peraturan karena diturunkan secara berangsur-angsur. Yang keempat, pemantapan dalam mendidik umat yang sedang tumbuh, baik ilmu maupun amal. 5, turunnya suatu ayat berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akan lebih mengesankan dan lebih terpengaruh di dalam hati. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur mempunyai tujuan dan beberapa hikmah yang dapat diambil sebagai pelajaran. Berikut tujuan diturunkannya Al-Quran. 1. Untuk membersihkan jiwa dan memberi pelajaran dan hikmah kepada manusia. 2. Sebagai petunjuk pembeda antara hak dan yang batil. Yang ketiga, sebagai penyempurna ajaran dan dari kitab-kitab sebelumnya, untuk menetapkan hati dan mempertebal keimanan. Yang kelima, untuk menjawab persoalan-persoalan yang menual di muka bumi dan sebagai penjelas hukum. Al-Quran adalah sumber hukum yang paling utama, merupakan rujukan dari semua ilmu. Semua ilmu berasal dari Al-Quran.
Sejarah penurunan Al-Quran. Penulisan Al-Quran telah dimulai pada zaman Rasulullah SAW. Namun Al-Quran lebih banyak dihafalkan daripada ditulis, karena kemampuan para sahabat radhiyallahu anhum sangat kuat dan cepat, dan jumlah penghafal sangat banyak. Di sisi lain, pada masa itu jumlah orang yang dapat membaca dan menulis sedikit, serta sarananya masih terbatas, yakni pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta. Pada zaman Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu 573-634 Masehi, tahun 12 Hijriah, banyak penghafal Al-Quran yang wafat terbunuh dalam beberapa peperangan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu mengemukakan gagasan untuk menulis Al-Quran kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah selesainya perang Yamamah 632 Masehi. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mau melakukannya karena takut dosa, sehingga Umar radhiyallahu anhu terus-menerus mengemukakan pandangannya sampai Allah membukakan pintu hati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau memanggil Zaid ibnu Sabit radhiyallahu anhu guna mencari dan mengumpulkan naskah Al-Quran yang ditulis di atas pelepah kurma, permukaan batu cadas, dan dari hafalan para sahabat. Mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu hingga wafat, kemudian dipegang oleh Umar radhiyallahu anhu hingga wafat, dan kemudian dipegang oleh Hafsah bin Umar radhiyallahu anha. Seiring dengan penyebaran Islam keluar wilayah Arab pada zaman Khalifah Utsman bin Ibnu Affan radhiyallahu anhu 577 sampai 656 Masehi, pada tahun 25 Hijriah muncul perbedaan di antara kaum muslimin dalam hal dialek bacaan Al-Quran. Perbedaan itu sesuai dengan mushaf-mushaf yang berada di tangan para sahabat radhiyallahu anhum. Perbedaan dialek itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, sehingga Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf guna menyamakan bacaan Al-Quran. Utsman memerintahkan Zaid ibnu Sabit, Abdullah ibnu Az-Zubair, Said ibnu Ash, dan Abdurrahman ibnu Harits ibnu Hisham radhiyallahu anhu untuk menuliskan kembali naskah Al-Quran yang telah ada sebelumnya, dipegang oleh Hafsah, dan memperbanyaknya. Zaid ibnu Sabit berasal dari kaum Ansar, sementara 3 orang yang lain berasal dari Quraisy. Setelah menyelesaikan penulisan Al-Quran dalam dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut, Utsman radhiyallahu anhu mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam. Khalifah Utsman radhiyallahu anhu juga memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya. Kebijakan Utsman radhiyallahu anhu menjadikan mushaf Al-Quran tak berubah dari awal sampai sekarang, disepakati oleh seluruh kaum muslimin, serta diriwayatkan secara akuntabel menurut kaidah periwayatan dalam Islam.